Sahabat Indonesia, ibu atau emak biasanya digambarkan sebagai pribadi yang lemah lembut dan penyayang, tetapi belakangan dalam pentas politik nasional diramaikan oleh fenomena emak-emak ini yang tiba-tiba saja menjelma menjadi sosok yang perkasa, yang berkuasa, dan terkadang agresif. Lalu muncullah istilah the power of emak-emak. Emak memang memiliki kekuatan tertentu di saat tertentu. Dia bisa berubah menjadi petarung yang hebat. Karena itu, kita bisa mengambil spirit emak-emak ini dan menjadikan spirit itu sebagai power, sebagai motivasi di dalam kehidupan ini. Dalam Markus pasal yang kelima, ada seorang yang bernama Yairus. Dia adalah seorang kepala rumah ibadat. Anak perempuannya sedang sakit parah dan sedang meregang nyawa. Karena itu, dia segera mencari Tuhan Yesus. Lalu dengan tersungkur di depan kakinya, dia memohon dengan amat sangat. Katanya, anakku perempuan sedang sakit dan dia hampir mati. Datanglah ke rumahku, letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Sahabat Indonesia, siapapun segera paham, ini adalah sebuah keadaan yang darurat. Siapapun juga yang ada di dalam posisi yang sama, dia pasti bisa mengerti apa yang sedang dirasakan oleh Yairus ini. Tak seorang pun di dunia ini ingin kehilangan anak yang begitu dicintainya dengan sepenuh hatinya. Dan apa yang dilakukan oleh Yairus ini, kita semua pasti bisalah mengerti. Setiap detiknya sangatlah berharga. Maka tak ingin berlama-lama, dia segera membawa Tuhan Yesus ke rumahnya. Nah, sementara di dalam perjalanan, Markus pasal 5 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34 bercerita, ada seorang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun lamanya. Itu bukan sebuah waktu yang singkat untuk sebuah penderitaan. Dalam kultur masyarakat Yahudi pada waktu itu, jangankan sakit pendarahan, datang bulan saja dianggap najis dan karenanya tidak boleh datang ke bait Allah untuk melakukan kewajiban-kewajiban agamanya, apalagi ini sakit. Maka dapatlah dibayangkan betapa inginnya wanita ini sembuh. Sampai-sampai seluruh hartanya dihabiskannya untuk berobat. Tetapi seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-26, penyakitnya itu tidak menjadi sembuh, malahan keadaannya menjadi semakin bertambah parah. Satu hal yang kita bisa belajar adalah bahwa musibah bisa menimpa siapa saja. Musibah juga bisa tak terduga. Tuhan kadang membiarkan hidup tetap menjadi sebuah misteri supaya kita bisa bersandar dan berserah kepadanya. Karena itu jangan bertanya mengapa, kita hanya harus ikhlas menjalaninya. Jangan juga bersikap menghakimi. Kalau kita tidak bisa meringankan penderitaan sesama, jangan tambahi bebannya dengan rasa malang dan rasa berdosa yang tidak dipahaminya. Karena itu buanglah jauh-jauh sikap penghakiman. Mari kita kembali kepada emak-emak tadi. Wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun lamanya. Dalam Markus pasal yang kelima ayat yang ke-27 dikatakan bahwa ia sudah mendengar berita tentang Yesus. Jadi sebenarnya dia belum mengenal Yesus. Dia juga belum pernah berjumpa dengannya. Tetapi dia mendengar berita tentang Yesus. Lalu saat dia mendengar berita itu, ada sesuatu yang tak terjelaskan. Ada sesuatu yang tidak nampak, tetapi ada. Ada sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi dia bisa merasakan sesuatu itu. Ketika ia mendengar berita tentang Yesus, bergejolak di dalam hatinya, membuat ia tidak bisa diam. Membuat ia seperti disentakkan. Membuat ia seperti dibangunkan dari mimpi buruk dan mimpi seram yang selama ini menghantui hidupnya. Membuat dia menjerit di dalam hatinya, bertanya, "Ya Tuhan, apakah ini adalah sebuah harapan?" Berita tentang Yesus itu membuat ia harus berbuat sesuatu. Membuat dia harus turun dari tempat tidurnya, membuat dia harus meninggalkan kamarnya, membuat dia harus keluar dari rumahnya. Membuat dia harus segera berlari mengejar Yesus yang saat itu sedang bergegas dibawa oleh Yairus ke rumahnya untuk menyelamatkan anaknya. Lalu insiden itu akhirnya terjadi. Insiden emak-emak. Wanita yang sakit pendarahan ini melihat Yesus, maka berdeguplah hatinya, berdegup dengan sangat kencangnya. Yesus tidak terlalu jauh berjarak darinya, tetapi dia dikerumuni oleh banyak orang.
Jelas itu adalah sebuah halangan, tetapi sesuatu di dalam hatinya mencegahnya untuk berbalik arah dan mengurungkan niatnya. Sesuatu di dalam dirinya mendorongnya, menggerakkan dia, dan berkata di dalam hatinya, "Aku tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Kalau tidak sekarang, mau kapan lagi?" Dia pun maka memberanikan diri dengan sekuat tenaga. Dia menerobos kerumunan banyak orang. Tidak mudah bagi dia, sebab dia adalah seorang wanita. Tetapi tekadnya sudah bulat. Ia melihat ini sebagai kesempatan satu-satunya. Maka dia nekat, dia terobos kerumunan banyak orang. Sungguh tidak mudah baginya, bagi seorang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun lamanya. Ia terobos kerumunan para pria itu yang saat itu sedang mengelilingi Tuhan Yesus. Tetapi sudah bulat sudah tekad yang ada di dalam dada. Maka tekad itu menjadi sebuah tindakan nekat. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada padanya, ia bulatkan hatinya, dia bulatkan tekadnya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Lalu insiden emak-emak itu pun terjadilah. Ia nekat menerobos kerumunan banyak orang. Sebenarnya Yairus lah yang membawa Yesus ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya. Tetapi dia serobot. Dia jamah jubah Yesus. Lalu sesuatu terjadi. Sesuatu yang tidak bisa dia mengerti. Sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sesuatu yang ajaib. Sesuatu yang indah. Yang tak dapat dijelaskan secara ilmiah. Pendarahannya tiba-tiba mendadak berhenti. Dia merasakan badannya pulih. Dia merasakan badannya menjadi sehat kembali. Sesuatu yang tak pernah dia rasakan selama 12 tahun belakangan ini. Dia sembuh dari sakitnya. Sahabat Indonesia, ada power dari emak-emak. Kalau dia sudah bertekad, ia akan menjadi nekat dan apapun akan dia hadapi. Hujan badai petir tidak akan menggoyahkan hatinya. Gempa bumi yang hebat tidak akan menggetarkan hatinya. Gunung pun akan didaki, laut pun akan diseberangi. Itulah the power of emak-emak. Yang sangat indah adalah apa yang Tuhan Yesus katakan atas insiden yang baru saja terjadi. Tuhan Yesus bertanya dalam ayat yang ke-30, "Siapa yang menjamah jubahku?" Lalu ayat yang ke-33 menceritakan perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Dia tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Sahabat Indonesia, iman dapat diterjemahkan sebagai suatu sikap yang tidak dapat duduk diam menunggu. Iman dapat diterjemahkan sebagai suatu sikap untuk tidak sabar segera ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Iman juga dapat diterjemahkan sebagai suatu sikap untuk tidak boleh pasif, hanya diam menanti. Iman juga berarti adalah sebuah inisiatif. Inisiatif untuk mencari Tuhan, inisiatif untuk datang kepada Tuhan. Inisiatif untuk tidak menunggu Tuhan menjamah hidupnya, tetapi inisiatif untuk dialah yang datang kepada Tuhan menjamah jubahnya ataupun hadiratnya. Maka dalam hidup ini, kenapa tidak kita memiliki spirit emak-emak ini? Jika sembuhmu dari penyakitmu itu adalah penting bagimu, jangan diam saja menunggu, datanglah kepada Yesus. Jika bebas lepasnya engkau dari kesulitan dan penderitaanmu itu adalah penting bagimu, jangan hanya duduk diam saja, jangan hanya pasrah, berserah, menerima takdir yang belum tentu itu benar-benar adalah takdirmu. Seperti wanita ini, ia menggunakan sikap nekatnya untuk menjemput takdirnya, untuk mengukir sebuah takdir yang baru. Nekatlah dalam hidup ini, berjuanglah, bangkitlah. Jangan hanya duduk diam saja. Kalau bukan engkau yang melakukannya, siapa memang yang harus nekat untukmu? Jika suksesmu penting bagimu, belajarlah dari emak-emak ini. Nekatlah, nekatlah berjuang untuk suksesmu. Nekatlah berjuang untuk menjemput masa depanmu yang baru. Nekatlah menjemput berkatmu. Nekatlah untuk menjemput rezekimu. Tetapi seperti emak-emak ini, dia menjemput takdirnya yang baru itu di dalam Yesus.
maka jemputlah takdir barumu dan sukses masa depanmu di dalam Tuhan Yesus. Saya akan pamit, tetapi sebelum itu, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan juga loncengnya. Dan bagi kita semua, silakan like and share, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dari Kota Hujan Bogor, sahabatmu ini mendoakanmu selalu.